Silahkan Mulyadi untuk menyiapkan. Semuanya siap. Doa mulai. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, ya sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Bella Alvina. Oke, Eka. Umi. Oke, Yusri. Hadir semua. Pada semangat gak nih? Semangat, Bu. Coba Ibu mau tes semangatnya. Ya berdiri dulu. Oke, ya berdiri. Kalian ikutin kata yang Ibu ucapkan. Oke, siap ya? Marina menari di atas menara, menara Marina di atas. Oke, ya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Are you ready? Ketika ada sebuah benda didorong, apa yang akan terjadi? Ya, Yusri? Ya, baloknya atau bendanya berpindah. Kali ini kita akan bahas ternyata ketika diberi gaya tidak hanya mengalami perpindahan, tapi juga bisa mengalami perubahan bentuk. Siapa yang tahu ini gambar apa yang ini? Ayunan. Ya benar, karayunan. Kalau yang tengah ini apa? Baik. Ya, kalian tahu nggak apa hubungan keduanya? Untuk menenangkan bayi. Iya, ternyata bermanfaat juga ya. Inilah salah satu penerapan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang hukum yang tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran peserta didik akan dapat menganalisis berbagai rangkaian tugas berdasarkan hukum menggunakan laboratorium maya rumah belajar secara tepat. Siapa yang di rumahnya ada spring bed? Pernah lihat nggak dalamnya spring bed itu isinya gimana? Isinya bisa. Iya. Nah, ternyata di dalam spring bed itu isinya adalah pegas-pegas seperti ini. Ada sebuah kasus, seorang pengrajin mebel mau bikin spring bed, model terbaru dari model sebelumnya. Dia mau bikin yang perubahan panjangnya itu kecil, tapi bahan yang digunakan sama dengan bahan spring bed yang lama. Gimana ya caranya supaya pengrajin ini bisa bikin spring bed model baru sesuai keinginannya? Ditambah pegas. Dikurangi pegasnya. Iya, ada lagi? Ditambah busanya. Oke, ya semua jawaban kalian kita simpan dulu nih. Nanti kita buktikan ya, yang mana sih jawabannya yang benar. Modulnya sudah Ibu bagi di classroom 2 hari yang lalu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, hari ini Ibu akan menguatkan kalian tentang materinya supaya tidak terjadi miskonsepsi. Yang namanya pegas itu adalah benda yang elastis. Artinya ketika dia diberi gaya, kemudian gaya tersebut dilepaskan, maka dia bisa kembali ke posisi semula. Iya. Ada lawannya elastis, namanya plastis. Plastis itu adalah ketika suatu benda diberi gaya dan dilepaskan, maka benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula. Oke. Ternyata pegas bisa dirangkai baik secara seri, paralel ataupun campuran. Dirangkai seri itu disusun berurutan. Kalau paralel berjejer. Sementara campuran itu adalah gabungannya. Ada yang disusun berurutan, ada yang disusun berjajar. Jika suatu benda diberi gaya, kemudian gaya itu dilepaskan, maka besar gaya tersebut akan sebanding dengan perubahan panjang dari si benda tersebut. Jadi ada istilahnya gini,
FP sama dengan min KX. Gaya pemulih adalah gaya yang merupakan aksi reaksi dari gaya dorong atau gaya tarik. Geraknya berlawanan arah dengan tarikannya, makanya tandanya negatif. Nilai konstanta pegas pada rangkaian seri 1/K1 ditambah 1/K2 sampai sebanyak pegasnya. Kalau yang paralel, tetapan pegasnya dia cukup dijumlahkan. Susunan paralel pegas bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas. Kalau campuran, yang dikerjakan duluan yang terdekat. Rangkaian pegas itu banyak loh manfaatnya. Neraca pegas. Iya, nih setir kemudi. Yang berikutnya adalah kasur pegas, pegas otot dada. Semua benda yang elastis ada yang disebut dengan batas elastis. Besi pegas itu sudah ngelewatin batas elastis, maka dia akan mencapai titik tekuk. Kalau terus lagi ditambah bebannya, akhirnya dia mencapai titik patah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Oke, dari LKPD yang sudah kalian dapatkan, kita akan melakukan percobaan berkelompok. Kelompok pertama yang A itu ada Luna dan Umi. Kelompok pertama yang B, Melinda dan Mulyadi. Kelompok 2 yang A, Eka dengan Della. Kelompok 2 yang B, Yusri sama Karina, gitu ya. Silahkan kalian melakukan percobaan. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya ya sama ibu ya. Oke, ingat bekerja sama dengan temannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, silahkan ibu kasih waktu 20 menit. Masa beban panjang tahun. Panjang hasilnya. Yang ini untuk yang nah itu terbalik. Coba atas. Atas cuma. Gravitasi dia 50. Ya. Itu Ya, bukan boleh. itu orang kayak tunggal. Ya, bukan ya. Gravitasi. Oke. Kenapa atas? Gravitasi Ini 10. Kamu Kenapa? dia malah salah itu, Bu. Oh, berapa harusnya? 10. Oke. Bilang dia ini, Bu. Ayo lo bisa nggak Mul? Rumusnya begini nggak, Bu? Yang mana? Yang ini rumusnya. Ya benar. Oke, ya betul. Gimana kelompok ini? Kembali. Gimana? Kalau ngitung yang mana? Oke, persamanya pakai yang mana? Kalau mencari persama pegas. Ini, oke, bagaimana? Kembali, berapa ini? Iya, berarti yang atas 50. Sulit yang ini kan tadi. Delta X-nya berarti berapa ini perubahan ujungnya? Suruh nggak? Ya, betul. Nah, yuk, kami Dan teruskan perhitungan mencari persama Itu. gambar juga. Konstanta pegasnya semakin besar. Dari
semakin besar. Ya. Pada rangkaian campuran, Ada yang sultan nggak? enggak Bu. Enggak ya? Motor ya? Benar. Iya. Oke deh, Ibu mau minta yang maju Karina. Ya. Jadi hasil analisis percobaan yang pertama, bagaimana perbandingan besar konstanta pegas pengganti pada setiap rangkaian atau tipe pegas dan mengapa demikian? Jawabannya adalah pada rangkaian seri konstanta pegasnya menjadi kecil dan pada rangkaian paralel konstanta pegasnya semakin besar. Pada rangkaian campuran, hasil konstanta pegas di antara rangkaian seri dan paralel. Oke, gimana? Ada yang beda? Nomor 1? Apa yang mempengaruhi nilai konstanta pegas pengganti pada suatu rangkaian? Konstanta pegas dipengaruhi oleh gaya, massa, gravitasi, dan perubahan panjang pegas. Oke, gimana kelompok 1? Sama ya? Kesimpulannya adalah pegas dapat dirangkai seri, paralel, ataupun campuran. Jika dirangkai seri, konstantanya semakin kecil. Jika dirangkai paralel, konstantanya semakin besar. Jika dirangkai campuran, konstantanya berada di rangkaian seri dan paralel. Oke. Ya, untuk kesimpulannya Ibu rasa sudah tepat. Kalau konstantanya dirangkai paralel, persamaan panjangnya besar apa kecil? Kecil. Kecil, good job. Terima kasih Karina. Boleh kembali ke tempat. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk Karina. Oke. Kita kembali ke pengrajin mebel tadi. Maka dia harus menambah pegasnya dengan dirangkai paralel. Tadi di awal siapa yang jawab ditambah pegas ya? Oh, Umi. Oke, berarti hipotesis Umi yang tepat. Oke, tepuk tangan buat Umi. Oke, ya. Jadi, kalau si bayi kecil mau diayun menggunakan 3 pegas, kalau bayi besar jadinya harus berapa pegas? 5. Kenapa harus 5? Supaya perubahan panjang pegasnya kecil agar pegasnya tidak rusak. Ya, betul sekali Dela. Good job. Apa sih kesimpulan kita pada hari ini? Bu. Ya, Eka. Pegas dapat dirangkai seri, paralel, ataupun campuran. Jika dirangkai seri, konstantanya semakin kecil. Jika dirangkai paralel, konstantanya semakin besar. Jika dirangkai campuran, konstantanya berada di rangkaian seri dan paralel. Good job, Eka. Perasaan kalian pembelajaran kita hari ini? Iya, Yusri. Gimana senangnya? Bisa nyobain simulasi hukum Hooke. Ya, Luna. Jadi tahu penerapan hukum Hooke. Oke, penerapan hukum tadi udah Ibu sebutkan. Ya, siapa yang tahu? Bu. Ya, Eka. Busur panah. Saya, Bu. Eka. Ya, pegas. Ya, betul sekali. Bu. Ya, Kari. Neraca pegas. Oke, neraca pegas. Gas untuk melatih otot dada. Ya, untuk melatih otot dada. Mulyadi? Sok buat bengkel motor. Iya. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu sudah siapkan soal formatif yang bisa kalian kerjakan nanti selesai pembelajaran. Silakan kalian kerjakan. Ingat nih, paling lambat ngerjainnya nanti malam jam 8 ya. Minggu depan kita akan belajar materinya yaitu fluida. Jadi silakan kalian persiapkan. Oke, ya sebelum diakhiri Ibu mau lihat nih masih semangat gak ya? Pagi, siang, sore, malam, pagi siang sore malam. Oke, good job anak-anak hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ketemu lagi pertemuan berikutnya dengan Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu.